Assalamualaikum. Oke, apa kabar anak-anak? Nah, sekarang kita belajar mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk memperlancar pelajaran kita hari ini. Silakan KM. Belum belajar, baiknya kita berdoa mulai. Zidni ilman warzuqni fahman. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan menganggap absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ali. Kenapa Ali? Sakit. Udah ditengok belum? Udah berapa hari? Bersekarang. Terus siapa lagi? Eman kenapa? Izin. Siapa lagi? Andri apa? Izin. Terus? Udah cuma 3 orang ya hari ini. Oke, sebelum kita ke materi, kita peregangan otak kalian supaya lebih konsentrasi. Makanya kita harus ice breaking dulu. Oke ya? Ya. Udah siap? Ya. Perintah sesungguhnya. Mundur-mundur. Maju-maju. Maju-mundur. Kebalikannya. Perintah tidak sesungguhnya. Oke ya. Oke, udah konsentrasi. Tangan, silakan kalian duduk. Sebelum kita belajar ke materi yang akan disampaikan hari ini, kita ingat lagi pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang uang. Nah ya, kalian pasti tahu lah, masih ingat uang itu apa sih? Alat pembayaran. Terus alat transaksi. Terus uang itu apa? Kalian itu kalau ada uang itu berguna nggak sih buat kehidupan kalian? Berguna. Jadi ketika kalian punya uang, kalian bisa membeli atau memenuhi kebutuhan hidup kalian ya. Nah, ketika kalian hari ini uang jajannya berapa? 20.000. Nah, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Misalnya kita yang 20.000 deh. Yang 20.000. Hari ini jajannya itu istirahat, jajan, bakso sama minum 6.000. Terus istirahatnya kan ada 2 kali nih. Istirahat keduanya kalian mau jajan apa? Setelah sarapan nih, setelah sarapan. Atau setelah istirahat kedua biasanya kalian ada yang makan, ada yang jajan bakso ya. Istirahat keduanya kalian ada yang jajan bakso lagi karena waktu istirahat pertama enggak jajan bakso. Misalkan 6.000 nih dari uang 20.000. 6.000 tambah 6.000 jadi 12.000. Sisanya berapa? Sisanya 8.000. Berarti bel sudah masuk, uang kalian itu sisa 8.000. Nah, uang 8.000 itu mau kalian apakan? Kalian jajanin lagi. Ada yang jajanin lagi, ada yang ditabungkan. Karena kita tidak tahu besok kita itu memiliki kebutuhan apa saja ya. Nah, ada yang Satria mau dijajanin aja Bu sampai habis, nanti besok dikasih lagi. Kalau Andi mau ditabung.
bungkan karena takut ada kebutuhan yang berbeda dari hari ini. Ya, nah, kalian berarti sudah mengingat tentang uang. Oke. Nah, kalau kalian udah tahu uang dan tahu sisanya, kalau sisanya dari uang jajan itu untuk ditabung, atau ketika kalian punya uang lebih itu kalian akan menabung. Nah, di pelajaran ini, di materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik mampu menemukan berbagai jenis lembaga keuangan bank dengan tepat. Yang keduanya, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan memanfaatkan modul elektronik, peserta didik mampu membandingkan berbagai jenis lembaga keuangan bank secara aktif dan tepat. Mengapa sih harus mempelajari lembaga keuangan? Karena gaya hidup yang dinamis ditambah minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan, mereka milenial plus Gen Z atau kalian nih, kalian adalah Gen Z nih, juga masih sulit untuk mengatur keuangan sesuai dengan skala prioritas. Karena tadi itu, ketika kalian punya uang, akan ada yang dihabiskan dan akan ada yang ditabungkan. Nanti bagaimana ketika kita tidak punya uang? Apakah kita akan minta lagi atau meminjam, ya? Kalian itu karena kalian tidak bisa mengatur skala prioritas kehidupan kalian, kebutuhan kalian. Ya, makanya kalian harus mempelajari lembaga keuangan gitu. Terus di sini ada peta konsepnya. Silakan kalian baca bersama-sama peta konsepnya. Yang pertama adalah nah, sebelum kita ke materi, silakan kita amati gambar berikut ini. Ini ada gambar apa? Ini adalah gambar logo bank. Ada apa saja? Ya, terus Bank Muamalat, BTN, Peninba, terus Bank Bukopin, terus ada apa lagi? BTPN, BII, terus Citibank, ya. Ini adalah logo-logo bank milik pemerintah dan milik swasta. Oke, ya. Nah, berarti kalian udah tahu ya, ini adalah logo-logo bank yang ada di Indonesia. Apalagi Bank BRI ya, dan Bank BNI, karena kalian itu di sekitar kita itu hanya ada Bank BNI, Bank BRI, Bank BJB, Bank Banten. Terus kalian kan jarang kalau ke Bank BJB sama Bank Banten, ya. Kalian itu seringnya ke Bank BRI dan BNI. Udah tahu juga logonya ya, karena kalian sering mengunjungi. Nah, ketika kalian ke bank, kalian melakukan apa? Transaksi apa? Mengambil uang bantuan ya, mengambil uang bantuan dari pemerintah. Ada yang ditabungkan, ada yang langsung diambil. Ini adalah logo-logo bank ya. Nah, ini kita masih mengamati gambar. Ini ada siapa? Ada pegawai. Ini apa? MN makan. Ini adalah
aktivitas PMF mekar. Berarti ibu-ibu rumah tangga nasabah mekar itu selalu begini. Nah, di lingkungan kalian pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Bank Mekar, Bank Mok. Berarti seperti ini ya. Ini petugasnya memakai pakaian seperti ini. Betul nggak? Betul. Nah, oke, silakan kalian stop videonya. Kalian kan udah menyimak nih. Video tersebut menayangkan mengenai apa? Tadi bank dan non bank serta jenis-jenisnya ya. Kita games ya. Nah, di sini setiap aturan main games ini, setiap siswa akan diberikan satu potong kertas logo ya. Perusahaan atau instansi lembaga keuangan. Yang kedua, siswa bergantian menempelkan logo tersebut. Oke, selanjutnya kita ke diskusi ya. Nah, kolaborasi persiapan diskusi. Nah, yang pertama, persiapan diskusinya yang pertama, setiap siswa menyimak video mengenai permasalahan lembaga keuangan yang terjadi saat ini. Lalu, siswa mengajukan pertanyaan yang ingin mereka ketahui terkait video tersebut dengan menuliskan di whiteboard maksimal 10 pertanyaan. Dan yang ketiga, guru membagikan kelompok secara heterogen, 5 kelompok melalui figure wheel ya. Silakan nanti kita menyimak video yang akan kita diskusikan. Ini cukup gak? 2. Nanti kan ini ditempel di itu. Nanti LKPD ini nanti kalian itu nanti Ibu itu perintahnya ya. Nah, ini videonya kita tentang terjebak lingkaran pinjaman online di teror penagih hutang. Itu lagi bayarnya apa ya? Di dalam itu dia waktu kita nah awalnya itu kita mau udah gitu itu cair. Sebenarnya sebelum dia datang kami kalau ancaman dia datang dia saya cari apa bapak di mana? Kalau ada makanya dia kata dia pengalaman itu dia mungkin itu mungkin di tekan juga dari kantor ya, saya kagetkan gimana sih? Sebenarnya sebelum dia tembak aja udah kami. Nah, karena kalau dia tembak, dia udah telepon. Video tersebut menayangkan mengenai permasalahan apa? Di teror penagih hutang. Kenapa? Karena pinjolnya tidak dibayar atau macet ya. Oke, berarti kalian udah tahu nih tentang video tersebut. Silakan kalian membuat pertanyaan
Lalu kalian tulis di papan tulis setiap kelompok perwakilan ya. Nulis di papan tulis. Silakan kalian kalau kalian kurang jelas simak lagi videonya yang telah ibu kirim ke grup kelas. Linknya udah ibu kirim ya di grup. Silakan kalian buat pertanyaan, oke? Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan hasil dari kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Dari kelompok 1 nih. Ini pertanyaan sama jawabannya. Nanti kalian itu mengunjungi, nanti datang nih, kan nih nanti hasilnya ditempel, misalkan ini kelompok 4 ditempel di situ. Nanti kelompok kalian perwakilan nih, siapa yang mau menulisnya dan mengunjungi? Iya semuanya. Kelompok iya. Ini kelompok berapa? 3 di sini misalkan nih. Kelompok 5 di sini. Ini hasil dari yang tadi kalian tulis pertanyaannya, kalian tempel di sini. Ya. Ini kelompok 5 yang ngejaganya kalian misalkan nih. Yang 1 orang bertugas mengunjungi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Begitu. Nanti kalau ada yang ke kelompoknya, kalian dibacakan dan dijelaskan kalau apa dampak positif dan negatif dari pinjaman online bagi masyarakat. Apa dampaknya? Ini misalkan dampak positifnya itu apa, negatifnya itu apa. Begitu ya. Nih nanti kalian tulis yang mengunjungi itu, tulis di LKPD. Ayo di sini. Ini belum. Di itu aja kesanain. Dikesanain. Nah. Ya gini. Apanya Mas kan takut dulu kecil-kecil aja kayak. Iya. Ayo, ini kelompok 2 udah mengunjungi nih, Mia udah mengunjungi ke kelompok 4. Ini kelompok 1 mana nih? Kelompok 1. Takut yang di situ enggak ini langsung kalian menunjuk aja. Mami. Hasil kelompok teman kalian. Jadi nanti kesimpulan yang ini itu apa? Nanti ini kesimpulannya itu buat ditulis di LKPD kalian masing-masing. Ya. Jadi nanti kesimpulannya itu ditulis di LKPD kalian masing-masing ya. Di kelompoknya masing-masing.
Mana pun jawaban Udah ya tadi kalian mengunjungi ya. Udah semua kan ya. Udah semua kelompoknya dikunjungi oleh kelompok teman-teman kalian ya. Udah, silakan kalian menyimpulkan. Di LKPD. Ini ada kesimpulan. Nah, gak apa-apa. Itu kan punya kelompok satu. Kalau punya ini kan membuat kelompok kalian. Kesimpulannya itu dituliskan oleh kelompok masing-masing. Oke, sekarang kelompok satu silakan membaca kesimpulannya. Kesimpulan, pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan daring. Biasanya pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Ya, ini adalah kesimpulan kelompok satu. Tepuk tangannya mana? Sekarang kesimpulan kelompok 2, siapa yang akan membacakan? Kesimpulan kelompok 2, pinjaman online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang yang penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi atau dalam jaringan. Mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melakukan konfirmasi SMS atau telepon. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat NPL layanan Buy Now Pay Later atau BNPL per April tahun 2023 mencapai 9,7% atau batas aman 5%. Berdasarkan umur, tentang usia muda 20-30 tahun menyumbang 47,78% terhadap rasio NPL BNPL. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menghindari kegiatan seperti itu agar terhindar dari dampak negatifnya. Oke, tepuk tangan. Nah, itu adalah kesimpulan dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3 nih. Siapa? Oke, jadi kalian sudah mengetahui ya tadi tentang video bagaimana bahayanya pinjaman online. Ibu di sini mengkonfirmasi pinjaman online adalah pinjaman yang lagi tren saat ini. Pinjamannya mudah, hanya ada pada aplikasi dengan syarat KTP atau data diri. Terus apalagi selfie ya, foto selfie dan mengirimkan nomor rekening bank yang akan menerima pinjaman dari bank pinjol tersebut ya. Nah, berbagai macam pinjol itu muncul pada aplikasi di handphone kalian. Ada pinjol yang legal dan pinjol yang ilegal. Nah ya, pinjol yang legal itu di mana pinjol yang telah diawasi oleh OJK. Jadi data-data kalian itu dilindungi, berbeda dengan pinjaman online yang ilegal atau tidak resmi. Nah, ada tips mengatur keuangan agar tidak terhindar dari pinjaman online. Yang pertama, buat perencanaan keuangan kalian dengan baik. Yang kedua, tingkatkan literasi keuangan kalian. Yang ketiga, atur sesuai skala prioritas kebutuhan kalian.
Yang keempat, pilih produk investasi dan tabungan dengan tepat. Dan yang kelima itu hindari belanja atau shopping online. Itu adalah tips agar mengatur keuangan. Itu penguat tentang pinjaman online ya. Nah, sekarang Ibu akan menguatkan materi lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada dua jenis, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Oke, jadi kesimpulannya itu lembaga keuangan dan lembaga keuangan bank dan non-bank itu adalah keduanya itu merupakan sama-sama. Sekarang post-test. Yang terakhir ada post-test nih. Post-testnya itu adalah apa lembaga keuangan itu? Jelaskan lembaga keuangan bank dan jelaskan lembaga keuangan non-bank ya. Nah ya, Ibu akan sebelum menutup, Ibu akan memberikan reward buat kalian yang udah mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, tepuk tangan. Oke, bagaimana setelah kalian belajar tentang lembaga keuangan? Apa sekarang yang kalian ketahui? Ya, silakan Mia. Setelah mempelajari tentang lembaga keuangan itu, mungkin saya lebih mengetahui yaitu tentang lembaga keuangan. Bahwasanya lembaga keuangan itu ada dua kegiatan, yaitu antara bank dan non-bank. Dan biasanya itu bank itu menghimpun banyak kegiatan, sedangkan non-bank itu hanya menghimpun satu kegiatan, yaitu kegiatan. Nah, pada lembaga keuangan bank tersebut juga memiliki kegiatan lengkap seperti menghimpun dana, menyalurkan dalam bentuk kredit atau investasi yang lainnya. Sedangkan non-bank sudah saya ucapkan tadi bahwa tidak banyak kegiatan, hanya satu yaitu mengkreditkan uang tersebut. Dan saya juga mempelajari tentang pinjaman online yang dimana ada dampak negatif dan dampak positif dari kegiatan pinjaman online tersebut. Yang diantaranya jika kita tidak membayar pinjaman online tersebut, maka kita akan mendapatkan teror atau dengan bahasa kasarnya disebut dengan terus-menerus meneror kita agar kita membayar uang tersebut. Sedangkan dampak negatif, dampak positifnya mungkin kita dapat meminjam uang dengan cara cepat dan tidak perlu pergi kemana-mana, cukup menggunakan telepon genggam dan kita membuka website atau dalam jaringan tersebut dan kita akan mendapatkan uangnya. Oke, terima kasih Mia. Tepuk tangan untuk Mia. Jadi itu adalah pengetahuan yang Mia atau kalian dapat dari lembaga keuangan. Oke ya. Nah, oke. Materi hari ini udah selesai. Kesuksesan itu tidak datang dengan mudah, tetap berjuang dan terus berusaha ya. Belajar adalah perjalanan tak berujung menuju pengetahuan. Tetap semangat dalam belajar. Oke ya. Sebelum Ibu meninggalkan kelas, kita berdoa dulu. Karena udah menyelesaikan materi lembaga keuangan hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.